Kenduri arwah atau yang kita kenal dengan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan haul merupakan tradisi yang lazim di kalangan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di lingkungan yang mengikuti tradisi aswaya atau yang kita kenal dengan al-sunnah wal jamaah versi Nadatul Ulama. Namun banyak pertanyaan yang muncul, teman-teman. Apakah ini ajaran Islam atau hanya tradisi lokal? Siapa yang memulainya? Apakah Nabi dan para sahabat pernah melakukannya? Mari kita bahas secara lengkap dan ilmiah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenduri arwah, amalan siapa? Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin, jemaah. Teman-teman, kenduri arwah adalah acara makan-makan yang digelar oleh keluarga orang yang telah meninggal dunia. Biasanya disertai dengan bacaan surah-surah tertentu, tahlil, zikir, doa, dan kadang diselingi dengan ceramah. Ini dilakukan pada hari ketiga, ke-7, ke-40, 100, bahkan tiap tahun setelah kematian seseorang. Terus bagaimana sih asal-usul dan sejarah kenduri arwah ini? Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, bahwa kenduri arwah tidak berasal dari Rasulullah SAW. Kenduri arwah tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak juga dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, ataupun para imam mazhab yang 4 seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ataupun para sahabat yang membacakan tahlil berjamaah untuk mayit, mengadakan jamuan makan pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ataupun hari ke-100, menentukan hari tertentu setelah wafatnya seseorang untuk ritual doa bersama. Kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku, yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam. Cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Yang kedua, pengaruh budaya Hindu, Jawa, dan Persia. Tradisi kenduri ini lebih mirip dengan budaya Hindu dan adat pra-Islam di Jawa serta pengaruh dari Persia. Dalam agama Hindu terdapat upacara seradah, yaitu ritual memperingati orang yang telah meninggal pada hari ketiga, ke-7, ke-40, dan ke-100 setelah kematian. Seiring masuknya Islam ke Nusantara, teman-teman, banyak adat pra-Islam tetap dipertahankan dengan diberi label Islami. Maka muncul bentuk tahlilan yang dikemas sebagai acara keagamaan, padahal akarnya adalah budaya lokal. Apakah ruh orang yang telah meninggal akan tinggal di rumahnya selama 40 hari? Dan bagaimana memperingati hari ke-7 sampai 100 hari kematian? Ini bukan akidahnya orang Islam ya, tapi akidah yang tersusupkan ya dari akidah agama lain, bahwasanya ruh masih bergentayangan ya. Dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat. Makanya hari-hari tertentu mereka siapkan kopi sama nasi goreng. Ini hobi bapakmu dulu ya. Terus apa kata ulama tentang kenduri arwah ini? Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan bahwa aku tidak menyukai al-ma'tab, yaitu pertemuan keluarga yang ditinggal mati sekalipun tidak ada tangisan, karena itu hanya akan memperbarui kesedihan dan membebani ahli waris. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyatakan termasuk bid'ah yang tercela adalah berkumpul di rumah si mayit dan membuatkan makanan setelah 3 hari atau pada hari ke-7 dan seterusnya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani
Beliau mengatakan bahwa tahlilan yang dilakukan untuk mayit pada hari ketiga, ke-7, ke-40, 100 ataupun haul adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, di sini akan kita bawakan dalil dan argumentasi yang dipakai pendukung tahlilan agar kita ketahui secara bersama. Yang pertama, dalil umum yaitu doa untuk mayit. Mereka berdalil bahwa mendoakan orang yang mati adalah sunnah Nabi SAW dan kita katakan itu benar. Namun yang dipermasalahkan di sini bukan doanya teman-teman, melainkan cara dan waktu yang ditentukan tanpa dalil. Contoh dalil yang dipakai oleh mereka itu seperti dalil orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-10. Maka kita katakan bahwa doa ini umum teman-teman dan tidak menunjukkan keharusan mengadakan acara makan atau tahlilan berjamaah pada hari tertentu. Yang kedua, hadis dhaif tentang pahala bacaan Quran. Banyak yang membaca Yasin dan berharap pahalanya sampai kepada mayit. Namun hadis-hadis tentang keutamaan bacaan Yasin untuk mayit adalah lemah ataupun palsu. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa ini? Lalu teman-teman, apa sih sebenarnya yang disunahkan ketika ada orang yang meninggal dunia? Yang disunahkan dalam Islam ketika ada yang meninggal dunia, segera menyolatkan dan menguburkan mayit, mendoakan dan memohonkan ampun untuknya, membantu keluarga yang ditinggal termasuk membuatkan makanan untuk mereka, membayarkan utang mayit, menunaikan wasiat dan menjaga hak ahli waris. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu yang mengatakan ketika berita kematian Ja'far datang, Nabi SAW pun bersabda, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang mengalami musibah. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini hasan. Teman-teman, bukan keluarga yang menyediakan makanan tetapi orang lain membantu mereka, bukan malah keluarga mayit yang repot dan terbebani. Kenduri arwah ini juga memiliki banyak dampak negatif seperti beban finansial bagi keluarga mayit. Banyak keluarga yang harus berutang atau menjual harta untuk menggelar kenduri demi menjaga nama baik, memicu ria dan ujub. Banyak acara kenduri yang menjadi ajang pamer, bukan lagi niatnya ibadah. Lalu melestarikan bid'ah. Ketika sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad dipaksa menjadi sebuah tradisi ibadah, maka itu menjurus kepada bid'ah. Lalu menjadi syariat baru di dalam agama. Islam telah sempurna teman-teman. Menambahkan ritual baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW adalah bentuk pelanggaran terhadap kesempurnaan Islam. Barang siapa membuat perkara baru di dalam agama kami yang bukan berasal darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ingin berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia, berikut kita akan bawakan amalan-amalan yang benar diajarkan oleh Nabi SAW, seperti doa pribadi untuk mayit, sedekah atas nama mayit, lalu berpuasa, haji dan umroh untuknya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya, menuntaskan utang dan wasiatnya. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kenduri arwah bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW, juga bukan pula amalan para sahabat ataupun salafus soleh. Ia berasal dari tradisi Hindu dan budaya lokal yang dibungkus seolah-olah ini Islami. Banyak ulama yang telah mengkritik praktik ini dan menganggapnya sebagai bid'ah yang tidak perlu diteruskan.
Yang dituntutkan adalah doa yang ikhlas, bukan ritual yang membebani keluarga ataupun mengikuti adat tanpa dalil. Berhati-hatilah teman-teman terhadap tradisi yang diwariskan turun-temurun tetapi tidak mempunyai dasar di dalam syariat. Islam adalah agama yang murni, sempurna dan tidak butuh tambahan adat untuk menjadikannya lebih baik. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.